Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kekuatan lahir dan batin melanjutkan kajian tentang ilmu sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh saudara-saudaraku yang berada di mana saja ya. Nah, ternyata video-video kami ini bahkan ditonton di banyak negara. Saya juga tidak pernah membayangkan ya, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Taiwan, dari Makau, dari Australia, dari Amerika Serikat, dari Arab Saudi, dari Kamboja, dan masih banyak lagi yang belum kita sebutkan ya. Nah, itu suatu respon yang menurut kami sangat luar biasa. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini tema kita adalah terapi sholat tahajud. Hidup sehat tanpa obat, sehat terus dan terus sehat. Nah, insya Allah tema pada hari ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi para penonton YouTube kami maupun di media yang lain. Baiklah, kita mulai saja. Kita lihat materi kita. Jadi acara ini ya, acara hari ini masih tetap disponsori oleh Hakatindo, dimotori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, di mana Hakatindo ini mempunyai cita-cita besar bahwa dapat memotivasi orang-orang untuk mau selalu bangun malam, mau selalu mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, dan kemudian kita mengajak orang-orang dekat kita supaya juga mau mengerjakan sholat tahajud ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, tanpa terasa kita sudah perjalanan sangat jauh, dan ternyata ilmu tentang sholat tahajud ini masih banyak sekali yang harus kita pelajari, masih banyak sekali informasi-informasi tentang tahajud yang harus kita ketahui. Karena memang sholat tahajud ini sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kecenderungannya sekarang ini ya, di media-media sosial semakin banyak orang yang menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita mulai kajian pada hari ini tentang terapi sholat tahajud, di mana terapi itu artinya sebagai penyembuh ya, sebagai penyembuh. Kalau biasanya orang-orang itu kalau sudah sakit baru mencari obatnya ya. Nah, obat itu sebagai penyembuh ya. Manusia itu berharap kepada obat-obat itu. Nah, sekarang ternyata
ada solusi atau ada resep yang terbaik daripada kita berpikir nanti kalau suatu saat kita kan pasti sakit gitu ya. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana nanti di kemudian hari itu kita tidak sakit gitu. Nah, ini yang pemikiran yang menurut saya sangat brilian ya. Kita berpikir jangan sampai kita di kemudian hari itu jatuh sakit ya. Nah, makanya sekali lagi tema kita pada hari ini adalah terapi sholat tahajud, hidup sehat tanpa obat, sehat terus dan terus sehat. Saudara-saudara sekalian, manusia itu memang selalu berusaha ya, selalu berinovasi, menemukan obat-obat baru ya, untuk menghadapi penyakit-penyakit yang ada di dunia ini ya. Nah, penyakit-penyakit di dunia ini juga luar biasa banyaknya ya. Sehingga dokter spesialis itu sampai ratusan jenis spesialisasinya ya kan. Nah, sehingga artinya apa? Artinya masih banyak orang yang berpikir nanti kalau saya sakit ada obatnya gitu ya. Nah, ternyata banyak juga penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya itu. Mau punya uang berapa ratus miliar, triliun, kalau sakit tidak ada obatnya, uangnya itu ya jelas tidak bisa digunakan untuk apa-apa ya. Nah, yang jelas tuh ada orang yang terkena penyakit yang parah dan ganas ya, penyakit kanker ya. Itu ternyata penyakit kanker itu ya tidak pernah terasa oleh tubuh kita itu. Tahu-tahu kita lemes gitu loh. Tahu-tahu lemes. Nah, baru kita ke dokter gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak pernah menyadari ya bahwa di dalam tubuh kita itu mungkin ya sedang tumbuh penyakit-penyakit yang tidak pernah kita bayangkan ya. Tetapi ada jaminan dari Allah ya bahwa jika kita malam-malam bangun dan kemudian malam-malam itu kita mengerjakan sholat tahajud yang lama ya, yang lama itu penyakit-penyakit itu akan dibunuh oleh Allah. Karena hanya Allah yang bisa mematikan penyakit-penyakit itu sehingga tidak terus berkembang menjadi yang stadium 4 seperti tadi itu. Nah, jadi kita itu sebagian besar itu tidak berharap kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, memang secara secara alami itu perjalanan hidup manusia di dunia ini kalau kita perhatikan ya di sekitar kita itu tambah panjang perjalanan hidup kita itu justru malah terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, ketika kita sudah sadar itu biasanya sudah terlambat, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi ini ternyata selain berharap kepada obat-obatan ya, obat-obat yang diciptakan manusia itu, kita berharap kepada Allah saja.
Allah itu Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan adalah, apa tujuan utama kita wajib mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari? Nah ini saya perhatikan ya, ternyata banyak belum dibahas ini di media-media cetak, media-media online tuh. Persoalan tujuan utama itu. Tujuan utama kita disuruh Allah untuk mengerjakan sholat tahajud itu apa itu? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita beribadah itu bukan untuk kepentingan Allah sebetulnya, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ya kan? Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah itu yang tahu bagaimana manusia itu hidup di dunia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan hidup yang enak itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apa tujuan utama orang berjuang malam-malam bangun dan gigih mengerjakan sholat tahajud itu, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kedudukan hidup yang mulia. Jadi itu arah yang mau dicapai. Bahwa Allah itu pasti akan memberikan kehidupan yang mulia kepada orang-orang yang sudah selalu tahajud di malam hari. Nah, kemudian sebagai manusia, kita pasti butuh hidup mulia di dunia ini. Nah, yang dapat kita catat adalah, ini pertama ya, tadi sudah jelas ya, tujuan utama orang mengerjakan tahajud malam-malam itu adalah ingin mencapai hidup yang mulia, mencapai kedudukan yang mulia. Nah, itu maksudnya apa? Nah, siapa saja yang di dunia ini berhasil hidup dalam keadaan mulia, itu pasti nanti di akhirat, di alam akhirat itu, di alam setelah kita meninggal dunia tersebut, kita pasti hidup mulia juga. Artinya apa? Artinya kita harus berjuang habis-habisan ya. Bagaimana hidup di dunia ini kita bisa berhasil menjadi makhluk-makhluk Allah yang mulia hidupnya. Nah, jadi apa artinya? Artinya kita harus memastikan dulu, pastikan bahwa hidup kita di dunia itu bisa hidup mulia. Makanya di masyarakat itu ada anak yang dikasih nama Mulia. Tadinya saya nggak perhatian tuh ada anak namanya Mulia gitu ya. Nah, ternyata orang tuanya ya mendoakan supaya anak tersebut tuh nanti akhirnya hidupnya mulia. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita berpikir ya bahwa apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita perjuangkan selama kita masih diberi waktu? Selama kita masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini adalah berjuang untuk hidup mulia di dunia ini. Ya kan, jangan sampai kita
hidupnya tidak mulia di dunia ini. Nah, ternyata jalan satu-satunya untuk bisa meraih hidup mulia tadi cuma sholat tahajud itu. Silakan dibuktikan kalau ada yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud, pasti tidak akan mencapai kedudukan yang mulia itu. Mengapa? Karena sudah dijelaskan oleh beberapa orang ustadz yang sangat terkenal itu bahwa pahala atau anugerah ya, atau hadiah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tahajud itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mau tahajud. Nah, itu luar biasa itu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita selama hidup di dunia ini tidak mempunyai amalan sholat tahajud, nah tentu jangan berharap kita akan sampai pada keadaan hidup mulia. Nah, artinya apa? Artinya sholat tahajud itu sholatnya orang-orang yang ingin hidup mulia di dunia ini. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi yang perlu kita kejar itu kehidupan dunia ini. Nomor 1 itu. Jadi kalau ada orang yang punya pendapat ya, biarlah saya hidup sengsara di dunia, nanti di akhirat nanti saya hidupnya enak gitu. Wah, mohon maaf, pendapat tersebut seperti itu tentu keliru besar ya. Karena kehidupan di akhirat nanti, kehidupan setelah kita meninggal dunia itu justru ditentukan prestasi kita hidup di dunia ini. Ya, jadi sekali lagi sholat tahajud itu disebutnya sebagai sholat kemuliaan. Nah, ini luar biasa ini saudara-saudaraku semuanya. Silakan cari referensi, cari informasi, apakah di Google atau dimanapun itu ya. Sholat selain sholat tahajud itu, sholat apa yang bisa menjadikan seseorang itu pasti menjadi orang yang hidupnya mulia. Nah, sholat selain sholat tahajud itu kan banyak sekali di masyarakat ya. Ya, nomor 1 tentu sholat 5 waktu ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat Jumat juga disebut ya di dalam Al-Quran ya. Nah, coba perhatikan, apakah ada kata-kata kalau sudah mengerjakan sholat subuh itu orang akan menjadi mulia hidupnya. Dan lihat informasi-informasi tentang sholat duhur ya. Apakah ada pernyataan bahwa kalau orang sudah mengerjakan sholat duhur itu hadiahnya dari Allah itu menjadi orang yang mulia? Ya pastilah sholat selain sholat tahajud itu pasti ada pahalanya ya. Pahalanya macam-macam tuh. Ini ya. Tetapi tidak pernah disebut itu pahalanya selain sholat tahajud itu pahalanya itu menjadi orang yang mulia. Nah, makanya satu-satunya sholat yang disebut sebagai sholat kemuliaan itu hanya sholat tahajud. Silakan dicari referensinya, saudara-saudaraku semuanya. Jadi kalau
sholat tahajud itu disebut sebagai sholat yang menjadikan pelakunya sebagai orang-orang yang mulia, itu memang benar itu. Karena disebut di dalam Al-Quran tuh, ada ayatnya tuh. Silakan dicari tuh. Sholat tahajud itu sholat kemuliaan. Bahkan ada informasi juga ya bahwa kemuliaan seorang muslim itu karena tahajudnya. Wah, ini luar biasa itu kalau kita uraikan ya, kita jelaskan. Nah, tapi yang sangat-sangat jelas sekali dalam pelajaran kita kali ini adalah yang disebut sholat kemuliaan itu hanya sholat tahajud. Nah, silakan cari referensinya di Al-Quran atau dimanapun ya. Nah, itu artinya apa? Artinya ada kepastian. Ada kepastian bagi semua orang yang menekuni ilmu sholat itu ya, bahwa satu-satunya sholat yang disebut sholat kemuliaan itu hanya sholat tahajud. Nah, arti yang lebih mendalam lagi apa? Kalau orang-orang sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam loh, setiap malam hari, tidak boleh bolong-bolong ya. Itu ada jaminan dari Allah bahwa pelaku-pelaku sholat tahajud itu akan dijadikan loh ya, akan dijadikan menjadi orang-orang yang mulia. Bukan menjadi orang yang mulia karena usahanya. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Karena menjadi dua hal yang sangat berbeda. Kita berjuang menjadi orang yang mulia, sama kita dijadikan orang yang mulia oleh Allah. Nah itu. Jadi ini bukan permainan kata-kata ya, tapi ini menjelaskan betapa sholat tahajud itu menyebabkan menyebabkan Allah gini kata-katanya, kepada para pelaku sholat tahajud Allah berkehendak bahwa orang-orang itu akan saya jadikan orang-orang yang mulia. Nah, jadi kita itu menjadi orang yang mulia itu karena dijadikan oleh Allah. Bukan karena kita dengan cara-cara kita menjadi orang mulia. Nah, itu. Nah, dari penjelasan tersebut, nah ini yang harus kita catat dulu ya, bahwa sholat tahajud itu disebut sebagai sholat kemuliaan. Nah, sebutan sholat kemuliaan tadi hanya untuk sholat tahajud. Nah, ini yang harus kita kejar ya, harus kita catat betul, harus kita kejar betul. Mengapa kita harus berjuang menjadi pelaku-pelaku tahajud itu yang gigih dan tekunnya. Nah, disitulah. Jadi catatan kita, sholat kemuliaan itu hanya satu, sholat tahajud. Nah, itu. Nah, kemudian lihatlah dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang hidupnya tidak mulia itu pasti malam-malamnya tidak pernah mengerjakan sholat tahajud. Kenapa? Karena jelas sekali orang-orang itu tidak dijadikan orang yang mulia oleh Allah. Nah,
banyak sekali alasan, dalil-dalil yang menyebabkan orang tidak mau sholat tahajud itu. Nah, kami pernah menanyakannya ke beberapa orang yang eee, kita prediksi, wah ini orang ini nggak pernah tahajud ini. Nah, kemudian kita tanya, "Mengapa Bapak malam-malam tidak tahajud?" Nah, salah satu jawabannya itu, sholat tahajud itu kan sholat yang dianjurkan. Sholat yang dianjurkan. Artinya bukan diwajibkan menurut pendapat beliau itu. Jika saya tidak perlu mengerjakan sholat tahajud, kan toh itu hanya dianjurkan itu. Nah, tapi saya menemukan informasi juga, sholat tahajud itu bukan sekedar dianjurkan ya, tetapi sholat yang sangat dianjurkan. Bahkan ada seorang kiai yang menyebut hukumnya sholat tahajud itu menurut itu mendekati wajib, itu mendekati wajib. Saking pentingnya ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa hukumnya secara fikih ya, sholat tahajud itu sangat dianjurkan, tentu lebih baik kita mengerjakan, ya kan? Karena kalau ketinggalan kita, maksudnya tidak mengerjakannya, kita itu kerugiannya sangat-sangat besar sekali. Gitu. Nah, itulah tentang sholat tahajud ya. Jadi pada slide ini kita mencatat betul ya bahwa sholat tahajud itu satu-satunya sholat yang disebut sholat kemuliaan. Satu-satunya sholat yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang yang mulia, menjadi orang-orang yang terpuji. Nah, kemudian apa resepnya untuk dapat hidup mulia di dunia ini? Nah, ternyata resepnya cuma satu, sholat tahajud itu resepnya. Jadi kalau masih banyak orang-orang yang belum tergerak hatinya untuk mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari itu, ya tentu karena belum paham resepnya ini. Sekarang kita mau bertanya nih, dari sekian resep yang ada di dunia ini itu, apakah ada resep yang bisa menjadikan kita hidup mulia? Ya ternyata setelah kita pelajari ya, kita telusuri kemana-mana itu tidak ada. Nah, resep-resep yang diciptakan oleh manusia itu ternyata tidak terbukti, tidak terbukti, tidak menjadikan orang itu hidupnya mulia. Nah, nanti rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya cari informasi ya tentang bagaimana resep menjadi orang yang mulia itu. Nah, kemudian apa implikasinya kita mengetahui bahwa hidup mulia itu karena mempunyai amalan sholat tahajud tadi? Yang pertama, kita wajib selalu bangun malam. Jangan sampai kejadian seluruh waktu di malam hari hanya kita pakai untuk tidur, tidur dan tidur. Atau ada orang yang menghabiskan waktu di malam hari itu malah untuk perbuatan maksiat itu. Nah, itu lebih
keliru lagi, lebih parah lagi ini. Jadi yang tidur saja tidak bangun-bangun aja sudah diperingatkan ya oleh Allah, "Ayo bangun, tinggalkan tempat tidurmu," gitu. Nah, jadi yang pertama itu sangat penting sekali bahwa manusia meskipun tidurnya hanya sebentar saja, memang makhluk selain Allah itu pasti tidur ya kan, namanya makhluk ya, ciptaan Allah. Yang tidak tidur itu cuma Allah, yang tidak pernah mengantuk itu cuma Allah. Nah, tetapi jangan salah ya, jangan salah bahwa Allah itu tidak sama, Allah itu tidak sama dengan ciptaan-ciptaan Allah. Jadi yang diciptakan Allah di alam semesta ini apapun sebutannya, itu pasti bukan Allah. Ya contoh sederhana kan begini, orang yang membuat kursi, ya orang yang membuat kursi itu pasti tidak sama dengan kursi yang dibuatnya, ya. Orang yang membuat mobil misalnya, nah tentu tidak sama dengan mobil yang dibuat itu. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwa seperti disebut di dalam surat Al-Ikhlas ya, bahwa Allah itu tidak serupa, bahkan tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa ketika manusia sedang tidur ya, itu matanya tidur, telinganya tidur, mulutnya tidur ya. Tetapi ada yang tidak tidur dari manusia itu. Kata beliau itu, yaitu napas. Ketika manusia tidur, napasnya itu tetap bekerja, tetap hidup gitu, maksudnya keluar masuk hidungnya itu napas itu. Nah, kemudian beliau menyimpulkan itulah yang tidak pernah mati, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur itu, ya napas katanya. Nah, kok terus yang saya sampai di situ itu sepaham lah ya dengan pemikiran beliau. Tapi kemudian lanjutannya ini yang di luar ekspektasi saya. Kemudian beliau itu mengatakan, "Nafas itu itulah Allah," katanya. Waduh, saya ini nggak setuju ini kalau sudah menyatakan, sudah menyimpulkan ya, bahwa Allah itu ya nafas itu, kan itu wujudnya Allah yang tidak tidur, tidak ngantuk. Nah, sampai di situ saya tidak sependapat dengan beliau. Ya pastilah karena Allah itu tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan dengan seluruh ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Nah, nanti orang bisa punya pikiran yang keliru lagi. Ketika manusia tidur itu kan jantung nggak tidur, jantung selalu bekerja ya, berdetak gitu kan. Nah, apa itu terus Allah gitu? Ya tidak tentu. Ya itu jantung ya jantung, nafas ya nafas gitu. Ya itu. Ya begitu ya saudara-saudaraku semuanya. Jadi sambil pelan-pelan kita belajar tahajud ini, kita belajar mengenal Allah yang sesungguhnya. Ya kan? Kata kuncinya cuma satu. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan benda-benda yang diciptakannya, dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Udah itu rumus yang harus dipegang itu. Kan kita pasti tidak akan salah mengenal Allah itu. Nah, kemudian ada lagi yang ustadz dari luar Jawa itu. Dia mengatakan bahwa ketika Adam sudah sempurna sebagai manusia, kemudian
Allah meniupkan ruh dan aku meniupkan ruhku kepada Adam. Nah, kemudian semua malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, orang itu tuh kemudian mengatakan, nah, karena manusia itu sudah ditiupkan roh Allah ke dalam tubuhnya, maka Allah itu ya orang itu katanya. Allah itu ya saya katanya, karena dalam tubuh saya sudah ditiupkan roh Allah. Ya mohon maaf ya kalau sudah sampai ke situ, nah tentu kami tidak sependapat dengan pemikiran seperti itu. Karena jelas sekali Allah itu tidak pernah menjelma, tidak pernah menjelma menjadi manusia, ya kan? Menjelma menjadi binatang, menjelma menjadi pohon, kan tidak pernah Allah menjelma seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan kita juga mengenal Allah ya, mengenal Allah itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita salah mengenal Allah itu. Nah, ternyata ya, kita harus terus belajar ya, terus belajar. Kemudian kewajiban kita berikutnya itu setelah bangun malam itu adalah mengerjakan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu perintah Allah ya. Sebagai suatu perintah Allah, maka implikasinya ya, konsekuensinya itu perintah itu harus dilaksanakan. Jadi kalau kita sudah menyatakan hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami meminta, nah itu berarti kita sudah berjanji kepada Allah ya bahwa semua perintah Allah itu wajib kita kerjakan. Semua yang dilarang oleh Allah wajib kita tinggalkan. Jangan larangan Allah kita kerjakan, perintah Allah malah kita tinggalkan. Nah itu. Jadi implikasi dari kita membaca surat Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami taat, hanya kepada Engkau kami meminta. Minta apa saja. Minta pertolongan, minta diberi petunjuk, dan sebagainya. Nah, kemudian hanya ada catatan yang sangat penting lagi, bahwa tanpa amal ibadah sholat tahajud, orang dipastikan tidak akan dapat sampai pada kedudukan yang mulia tersebut. Artinya apa? Artinya pahala sholat tahajud pasti tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah itu suatu kepastian bagi kita semua. Oh ada ketentuan seperti itu loh. Nah artinya apa? Artinya kita tidak boleh menganggap remeh sholat tahajud ini. Kita tidak boleh meninggalkan sholat tahajud. Kita tidak boleh, wah saya nggak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah ternyata memang sholat tahajud ini bukan amal ibadah yang ringan ya. Tapi merupakan dibandingkan amal-amal ibadah yang lain itu, sholat tahajud justru merupakan amal ibadah yang paling berat. Nah tapi ingat, seandainya kita tidak mau mengerjakan amal ibadah yang berat ini, maka perjalanan hidup kita nanti besok itu malah semakin berat itu perjalanan hidup kita itu nanti. Tapi kalau kita mengerjakan amal ibadah yang berat ini, maka perjalanan hidup kita nantinya itu semakin ringan perjalanan hidupnya. Nah itu, nah itulah catatan yang sangat penting ya.
Jadi kalau kita mendengar kata pahala itu artinya apa? Artinya tuh bahasa mudanya itu hadiah. Ada hadiah yang akan pasti diberikan oleh Allah kepada pelaku-pelaku tahajud itu. Atau anugerah, bahasa lainnya itu, pahala itu anugerah gitu. Anugerah itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada, hamba-hambanya yang sudah mau mengerjakan perintahnya itu. Nah ini yang paling penting tuh. Jadi amal ibadah itu seperti sebuah pohon, kita belajar kepada pohonnya. Misalnya gini, pohon pepaya gitu ya. Nah pohon pepaya itu pasti buahnya juga buah pepaya ya. Nah tidak mungkin kita berharap buah pepaya pohon pepaya itu keluar buah durian gitu. Lah kan sudah nggak mungkin itu ya kan. Nah kalau kita berharap bisa memetik buah durian di kebun kita ya, kita menanam pohon durian. Biar dia tumbuh, nah nanti keluar duriannya gitu kan. Nah, kita disuruh ya belajar kepada pohon-pohon yang ada. Artinya apa? Artinya seperti sholat itu tadi. Sholat tahajud itu buahnya adalah kemuliaan hidup di dunia ini. Nah, jadi kalau kita tidak menanam pohon tahajud itu, maksudnya mengerjakan sholat tahajud itu ya, ya kita tidak akan memetik buah kemuliaan hidup itu. Jadi meskipun kita berdoa di depan pohon pepaya tadi ya, kita baca Yasin 1000 kali satu hari. Kita doakan, bacain surat Al-Waqiah itu. Lah sampai kapanpun doa yang tidak masuk akal itu, doa yang melawan ketentuan Allah itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Meskipun Allah itu maha kuasa kan. Allah itu maha kuasa. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tetapi ingat bahwa Allah itu tidak pernah main-main, tidak pernah mengubah-ubah ketentuannya gitu. Nah, misalnya contoh yang lain lagi ya, misalnya yang bisa hamil itu perempuan, ya kan? Yang bisa hamil itu perempuan. Jadi kalau laki-laki sampai kiamat, sampai kapanpun tidak akan bisa hamil. Nah itu. Jadi kita diminta oleh Allah belajar dah. Belajar dari kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari. Ya kan? Belajar dari kenyataan hidup sehari-hari. Artinya apa? Artinya tidak mungkin Allah itu membuat suatu pengecualian atas ketentuan yang sudah dibuatnya. Nah misalnya perempuan tuh kalau tidak dikawin oleh laki-laki itu sampai kapanpun nggak akan hamil. Itu sudah ketentuan Allah. Jadi yang bisa hamil hanya perempuan. Nah, sedangkan laki-laki sampai kapanpun tuh tidak akan hamil itu. Nah, jadi singkat singkat kata ya, bahwa kita belajar ilmu tentang sholat ini, kita harus memahami betul ya bahwa satu-satunya sholat yang menghasilkan buah kemuliaan hidup itu hanya sholat tahajud. Silahkan diperiksa ya. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu coba tanyakan ke ustadz-ustadz yang dekat dengan kita. Itu buahnya apa Pak Ustadz? Itu buahnya apa kita mengerjakan sholat isya?
Ya bukan berarti kita meremehkan sholat-sholat yang lainnya, tapi kenyataan bahwa sholat tahajud ini begitu begitu diistimewakan di dalam Al-Qur'an kan. Nah, buktinya apa? Buktinya banyak sekali ayat-ayat yang sangat jelas itu, yang memberikan informasi tentang sholat tahajud itu. Nah, itu jadi penting sekali sholat tahajud itu ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan juga nih yang disampaikan kepada kita. Jika kita di waktu malam hari kelewatan tidak mengerjakan sholat tahajud, nah itu terus bagaimana? Kita sangat sedih Pak Ustadz, karena kita sangat menangis itu kehilangan sholat tahajud di suatu malam hari. Nah, ternyata ada solusinya itu, ada solusinya, ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW bahwa jika kamu pada suatu malam hari kelewatan bangun malam dan kelewatan mengerjakan sholat tahajud itu bisa diganti di siang hari. Wah, itu yang luar biasa tuh. Jadi digantinya 12 rakaat. Kan kalau kita mengerjakan sholat tahajud itu satu kali sholat 2 rakaat ya. Berarti mengganti sholat tahajud yang hilang di waktu malam hari itu 6 kali. 6 kali. 2, 2, 2, 2, 2, 2 ya kan? 6 kali. Terus orang tersebut juga bertanya, "Pak, niatnya terus gimana itu, Pak?" Niat sholatnya, ya niat sholat mengganti tahajud yang hilang tadi malam itu. Oh, alhamdulillah itu. Jadi kalau ada orang yang menulis buku, kalau doanya mau tepat dikabulkan itu harus sholat tahajud 40 kali ya, 40 hari itu berturut-turut katanya. Kalau perempuan kan nggak bisa, Pak. Kalau masih muda ya, belum berhenti. Itu nggak mungkin, Pak. Ya jangan khawatir lah, kamu lanjutkan. Nanti kalau sudah suci lagi gitu. Oh ya bener, Pak, gitu kan. Yang penting kamu punya tabungan mengerjakan sholat tahajud itu 40 kali. Oh ya. Nah itu. Nah jadi kalau orang kehilangan tahajud di waktu malam hari, solusinya Anda mengganti sholat tahajud yang hilang tadi malam dengan mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat kali 6. Ya 12 rakaat di siang hari. Batas terakhir saudara mengganti tahajud yang hilang itu saat adzan duhur. Jadi kalau adzan duhur sudah berkumandang ya berarti Anda kehilangan benar-benar kehilangan tahajud pada hari itu. Jadi sebaiknya diganti di jam-jam awal, misalnya jam 9, 10, 11 lah misalnya. Nah, ada yang bertanya lagi, "Loh Pak, kalau begitu sholat duha saya gimana Pak?" Ya sholat duha kamu kerjakan lebih awal. Jam 7 kamu mengerjakan sholat duha. Nah baru kamu mengerjakan mengganti sholat tahajud yang hilang tadi malam. Nah itu. Jangan sampai kita sudah tahu ilmunya ini, namanya manusia ya, kalau kita kehilangan sholat tahajud itu, ya cepat-cepat diganti supaya di buku catatan amal kita itu, pada hari itu kita tidak kehilangan sholat tahajud. Nah kemudian apa dalilnya atau argumentasinya ya? Apa argumentasinya? Kita dapat sehat terus dan terus sehat selama hidup di dunia ini.
Dalilnya adalah bahwa sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari dalam tubuh kamu. Wah, ini luar biasa ya loh. Jadi pernyataan Nabi Muhammad ini bukan main-main ini. Ya kan yang menyampaikan tuh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, ya kan? Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, kita sebagai pengikutnya harus mempunyai keyakinan yang sangat kuat, ya kan? Bahwa sholat tahajud itu mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Kan tadi di awal sudah kita sampaikan ya bahwa kita itu tidak tahu di dalam tubuh kita itu sekarang ada penyakit apa ini yang bersarang dalam tubuh kita ini. Nah, terus kalau kita sendiri mau ngusir gimana? Mengusir penyakit yang ada dalam tubuh kita ini. Nah, pasti kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Yang sanggup mengusir semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu hanya Allah. Zat yang menyelimuti seluruh alam semesta ini. Nah, itu luar biasa ini. Ada seorang kiai yang menjelaskan tuh zatnya Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta ini. Makanya ada yang memberikan informasi ya, selembar daun jatuh aja di malam hari yang gelap gulita itu, Allah tahu, oh, pohon itu ada daunnya yang gugur. Nah, secara logika, kalau kita apa-apa mau dipikir secara logika ya, itu masuk akal itu. Nah, di dalam sebutan ini, zatnya Allah itu menyelimuti tubuh kita secara keseluruhan ini. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang membahayakan kita, nah pasti akan diusir oleh Allah. Nah itu, jadi pentingnya kita memahami atau ma'rifatullah ya, mengenal Allah itu di situ. Bahwa zatnya Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta ini. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakannya, kalau kamu mau sholat bingung menghadap kiblatnya kemana nih? Menghadap ke sana atau ke sana atau ke sana? Itu kata Allah berfirman, kemana saja kamu menghadap, kamu itu menghadap apa nih? Jadi kan hari ini zatnya Allah ada di sini semua nih. Zatnya Allah itu. Kita ke sini menghadap Allah. Kita ke sana menghadap Allah. Kita ke sana menghadap Allah. Jadi kemanapun kita menghadap itu, kita menghadap Allah. Nah, tapi pentingnya Ka'bah itu sebagai kiblat ya, sebagai kiblat itu supaya seluruh dunia itu orang Islam itu sholatnya itu satu arah, tidak satu menghadap ke sana, satu menghadap mana, satu menghadap mana. Itulah pentingnya kiblat ya. Nah itu tadi. Nah kemudian informasi yang sangat jelas itu adalah bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu selama hidup di dunia itu tidak pernah sakit. Maksudnya sakit-sakit yang parah loh. Kena kanker, kena stroke itu. Ya mohon maaf, Nabi Muhammad tidak pernah itu kena stroke itu. Nabi Muhammad tidak pernah kena kanker itu. Apalagi kanker stadium 4 itu. Tidak pernah ada beritanya. Jadi Nabi Muhammad sebagai contoh manusia yang terbaik, sebagai pelaku sholat tahajud yang terbaik, itu membuktikan bahwa tidak pernah sakit yang parah-parah itu. Nah inilah yang perlu kita jadikan, kalau bahasa Inggrisnya itu sebagai benchmark ya, sebagai
contoh teladan yang terbaik nih, itu Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah sakit tidak pernah sakit yang parah-parah tuh, apalagi kena serangan jantung itu tidak pernah ikut Nabi Muhammad. Nah itulah, jadi kita untuk membuktikan pernyataan Nabi Muhammad itu, ya silakan dibuktikan sendiri. Tapi informasi bahwa sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari dalam tubuh manusia itu pasti benar itu. Nah kemudian informasi selanjutnya itu, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sewaktu hidup di dunia ini. Nah, apa implikasinya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud tersebut ya? Selama hidup di dunia itu Nabi Muhammad tidak pernah jatuh sakit parah, menderita sakit parah dan ganas yang sangat mematikan manusia itu. Selama ini kan yang dikenal sebagai penyakit yang ganas itu misalnya kanker ya itu. Wah itu kanker itu sudah levelnya sudah sangat mematikan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu, kalau kita ketemu orang-orang yang sedang menderita sakit yang berat-berat itu ya, jawabannya pasti itu. Beliau itu tidak pernah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Saya pernah ketemu seseorang yang kena stroke ya, terus dia tergeletak di rumah, di tempat tidurnya, tidak berdaya itu. Karena saya kenal baik dengan beliau saya tanya, "Pak Haji selama ini sholat tahajud enggak malam-malam?" "Enggak," katanya. Wah ya berarti benar itu. Nah jadi penyebab ini satu lagi informasian. Itu ada di suatu berita ya, ada informasi bahwa seorang yang sangat ahli penyakit jantung itu, beliau sampai membuat pernyataan, "Saya sendiri hanya bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit jantung. Tapi penyebabnya apa kok orang itu kena penyakit jantung saya tidak bisa memastikan. Saya tidak bisa mengatakan dengan tegas, wah kamu sakit jantung karena makan udang itu, atau karena sering makan durian itu." Nah, ternyata tidak ada yang berani menyatakan itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang kita memahami, mempelajari tahajud terus-menerus itu, penyebabnya adalah orang tersebut itu tidak mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Nah makanya orang itu kemudian menderita penyakit jantung ya. Wah kalau sudah sakit jantung itu solusinya itu harus dioperasi total jantungnya. Nah itu wah sangat berat sekali, berat segalanya ya. Nah kemudian kalau dalam bahasa agama ya, itu udah sangat jelas loh. Jadi kalau tidak mau mengerjakan perintah Allah itu kemudian dihukum oleh Allah. Nah bahasa dihukum oleh Allah itu, bagaimana Allah menghukum manusia? Allah tidak seperti polisi ya, menghukum manusia dimasukin ke penjara itu ya. Kalau Allah itu mengirim penyakit, ternyata penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit yang ganas, yang mematikan tuh dikirimkan ke orang itu. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal ya, tiba-tiba kena penyakit apa itu? Kanker darah. Wah, tidak pernah terbayangkan oleh beliau itu tiba-tiba kena penyakit kanker darah. Nah ternyata dibawa kemana-mana ke luar negeri ya, tetap tidak bisa sembuh. Ya akhirnya hanya pasrah menunggu dijemput oleh malaikat maut. Nah itulah perjalanan hidup manusia ya, perjalanan hidup manusia yang kita harus belajar dari orang-orang yang mengalami itu.
Nah, jadi penyakit-penyakit yang berbahaya itu harus kita waspadai. Tapi kita sendiri kan tidak punya kemampuan apa-apa untuk menangkal masuknya penyakit-penyakit yang berbahaya ke dalam tubuh kita ini kan. Nah, hanya dengan amalan sholat tahajud tiap malam, maka Allah akan menolong kita. Dengan sebab kita mengenai amalan tahajud itu, Allah mengusir semua penyakit yang akan masuk dalam tubuh kita. Nah, itu. Saya pernah ketemu orang ini, bukan ketemu orang biasa ya. Umurnya 105 tahun. Dan sampai detik ini, beliau tidak pernah dirawat di rumah sakit. Entah karena penyakit stroke atau penyakit serangan jantung atau penyakit itu yang berbahaya itu apa? Gagal ginjal dan sebagainya itu. Wah, kalau kita buat daftarnya ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Tapi kebanyakan manusia kan tidak takut terkena penyakit-penyakit itu. Nah, inilah saudara-saudara yang semuanya, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa hanya dengan amalan sholat tahajud kita akan selalu sehat. Makanya dikatakan bahwa sholat tahajud itu sebagai terapi, ya, sebagai obat yang sangat manjur untuk satu mencegah, kedua menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Mungkin pada ajaran tahajud yang lain waktu, lain kesempatan, kita akan menjelaskan bagaimana praktek kalau orang sudah terlanjur sakit. Nah, kemudian solusinya disembuhkan dengan sholat tahajud. Kalau yang nggak punya uang banyak miliaran kan nggak mungkin pergi ke Jerman atau kemana mencoba berobat ya. Tapi ternyata sudah banyak yang membuktikannya bahwa sholat tahajud itu juga selain mencegah ya, tadi kita sebutnya mencegah, juga bisa menyembuhkan. Baiklah, kita akhiri pelajaran tahajud pada siang hari ini, pada hari ini ya. Kita tutup dengan membaca doa. Kita awali dengan surat Al-Fatihah dan shalawat tabarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah amalan sholat tahajud kami ini mengusir semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kami benar-benar sangat tidak berdaya. Bahkan kami tidak mengetahui penyakit-penyakit apa ini yang sedang menyerang kami. Hanya dengan kekuasaan-Mu, hanya dengan kekuatan, dengan kekuasaan, ya Allah, Engkau bisa membunuh semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Ya Allah, kami hanya berharap kepada Engkau, ya Allah. Hanya berharap kepada Engkau yang akan memelihara jasmani dan rohani kami ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup pelajaran sholat tahajud pada hari ini dengan mengucapkan sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Sukses selalu kita.
Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.